Lanjut ke part 2 ya guys. Ini saya tunjukkan sebagian dari foto-foto teman saya, Bro Valen, sebelum memulai hidup sehat. Ya, seperti ini. Nah, ini sebelum memulai hidup sehat, kelihatan masih belum terkontrol kan? Badannya masih kelihatan besar. Ya, seperti ini. Ini sebelum dia memulai hidup sehat. Dan setelah ini saya tunjukkan setelah mulai hidup sehat. Ya, ini lihat ya. Bagi yang teman-teman yang terinspirasi bisa mulai menerapkan hidup sehat ya. Karena kesehatan akan membuat kita hidup lebih nikmat. Pastinya juga kita juga mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ikhtiar kita ya. Ini benar-benar apa namanya tips buat para penikmat kopi ya, yang mungkin karena tak lihat teman-teman tuh ada yang sering ngopi, aku ayo ngopi. Tapi nggak malah kebakar lemaknya, malah malah tambah gemuk, nggak tahu. Makanya itu, Mungkin gulanya itu tadi, jadi entah gula atau entah susu seperti susu creamer atau rasanya. Padahal creamer itu sendiri gulanya sudah banyak, kalorinya sudah tinggi. Sedangkan teman-teman mungkin kan setelah ngopi tidur itu, jadi kalori yang masuk ditimbun lagi itu. Apalagi setelah ngopi tidur sudah ada aktivitas, otomatis kalorinya numpuk, jadilah lemak berlebih. habis ngopi tidur, nggak usah ngopi aja kali. Padahal ngopi itu kan, kalau saya sendiri itu kalau ngopi itu kalau pada waktu mau perjalanan jauh, jadi menghindari ngantuk. Ya, itu juga bisa. Nah, tapi kalau yang sudah sangat-sangat suka kopi, biasanya ngopi aja udah ngantuk lagi sama aja. Ngefek. Nggak ngefek kayak gitu. Jadi penting loh ini teman-teman, info ini penting banget karena apa namanya? Nggak apa namanya? Kopi itu baik, tapi ya itu tadi, tinggal kita menikmatinya gimana caranya kayak gitu. Itu ada tipsnya kan sekarang. Ya, baru pada tahu kan. Nah, nanti bisa belajar sama ini teman saya ini. Ya, bisa belajar sama teman saya. Nanti lihat di deskripsi nanti ada WA-nya nanti. Yang mau badannya gini. Nanti bisa ikutan nanti. Nanti ya, siap-siap. Ini kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Ini untuk pemula ya. Untuk para pemula, mungkin teman-teman yang memang mau setelah lihat ini tayangan ini ya termotivasi, oh ternyata aku pengen punya badan yang sehat, six pack, kayak gitu. Itu apa aja yang harus dipersiapkan, terus apakah harus olahraganya fitness kayak gitu, apakah cuma dari makanan juga bisa atau gimana, kita simak penjelasannya. Kalau baru pemula yang mau memulai, nggak harus fitness ya. Jadi banyak olahraga yang bisa kita lakuin. Nggak harus keluar rumah pun juga bisa. Yang jelas, yang pertama kali harus teman-teman rubah itu adalah pola hidupnya. Pola hidup itu sendiri pun dimulai dari pola makan. Apapun olahraga kita, apapun aktivitas kita, kalau pola makannya tidak diatur sama sekali, ya sama dengan nol. Ya, artinya begini, eh, kita olahraga kenceng tuh ya, jadi 1 jam 2 jam itu full kita gerak, misalnya kayak teman-teman suka futsal gitu, 1 jam full gerak kayak gitu. Setelah itu teman-teman merasa capek, lelah, lapar, tapi tidak ngontrol apa yang dimakan. Jadi setelah setelah futsal
lapar, apa aja yang di sekitarnya dimakan, entah itu nasi goreng atau apa yang intinya mengandung lemak berlebih. Nah, dari situ kan sama aja. Jadi kalori yang teman-teman bakar dengan kalori yang teman-teman masukkan itu berbanding terbalik. Jadi lebih besar kalori jahat, apalagi lemak jahat yang teman-teman masukkan daripada yang teman-teman bakar. Jadi yang pertama yang pemula harus dilakukan jelas itu pola hidup, diantaranya pola makan. Nah, pola makan sendiri mungkin kalau saya itu langsung ya, jadi hari pertama fitness pada saat itu juga saya ganti kukusan rebusan. Nah, kalau yang pemula belum siap atau mungkin kaget nanti istilahnya ya, badannya kaget dengan makanan yang biasa dia makan terus akhirnya tidak boleh atau menghindari, mudah aja. Nasinya tetap dari makanan ya, dari nasi itu sendiri teman-teman tidak harus ganti dengan kukusan. Nasi itu bisa dikurangi porsinya, itu dulu. Setelah itu teman-teman cari kalori atau protein yang sekiranya tidak menembun banyak lemak, misalnya seperti tahu tempe digoreng, tidak apa-apa tahu tempe digoreng, atau mungkin nanti tahunya digoreng, tempenya direbus, gitu aja. Terus untuk sayur, nah sayur itu penting, bisa direbus, bisa dibikin sop, atau mungkin dibikin kulupan itu ya. Itu sudah, itu aja dulu dirubah. Terus kayak kayak telur nanti ada masukan protein hewani ya, itu penting juga buat teman-teman. Telurnya bisa ambil 2 telur atau 3 telur, itu untuk sehari makan, bisa direbus atau digoreng, itu sangat rendah lemak. Udah itu aja, itu yang dilakukan pemula untuk merubah pola makannya dari situ. Terus yang kedua dari pola istirahat, yang tadinya teman-teman suka ngopi, nggak apa-apa ngopi, intinya itu kan juga apa ya, hiburan ya. Kalau nggak ngopi nggak asik kayaknya. Nggak ngopi, nggak ngasik lah. Tapi tanpa gula. Jelas itu wajib. Nggak apa-apa ya, artinya bukannya kita akhirnya nggak ngopi ya, nggak sama teman-teman, nanti malah nggak ada temen, dijauhin. Nggak mau ngopi, nggak ada teman. Pola rehatnya dibikin semalam, jadi kita tidur sampai pagi bangun, istilahnya kalau teman-teman sholat ya, yang Islam untuk subuhan itu ya, itu minimal 7 sampai 8 jam. Jadi jangan sampai kurang dari itu. Kenapa? Karena setelah teman-teman beraktivitas seharian penuh, tubuh itu juga perlu istilahnya istirahat, mengganti sel-sel yang sudah dirusak. Jadi minimal ya jam 10, jam setengah 11 sudah pulang lah. Nanti langsung tidur, bangun subuh enak, relaksasi lagi. Udah, itu yang pemula harus lakukan itu dulu. Setelah itu baru nanti olahraga, terserah mau apa. Olahraga di rumah pakai push up, sit up. Kalau teman-teman ada alat dumbbell kecil-kecilan gitu ya enggak masalah. Yang penting mau bergerak, mau mencoba. Ya. Berarti nggak terpaku dengan apa alat olahraga fitness. Yang penting kan berarti gaya hidup kita harus dirubah. Betul. Jadi bukan dari kita melihat oh orang fitness itu pasti bisa merubah bentuknya dari kurus ke gemuk atau gemuk ke kurus. Terus fitness kita bisa membakar lemak. Enggak. Semua aktivitas, semua olahraga kita itu bisa kita lakukan, apapun, enggak harus fitness. Yang penting gaya hidup, pola hidupnya yang diganti kalau ingin mencoba, dan wajib mencoba. Wajib guys kayak gitu. Makanya nggak usah berpikiran kalau pengen badannya sehat benar harus fitness. Sebenarnya olahraga kan banyak juga. Tapi olahraga pun kayak teman saya ya banyak ya futsal gitu ya. Pulang ngopi makan. Badminton gitu. Iya, habis itu makan lagi. Nasi goreng, terus mampir di warung apa, soto, rawon, nah, itu di dalamnya udah berapa kalori, itu udah tinggi banget itu udah wes. Coba guys bayangin kamu nggak ada tukang nasi goreng, ada soto di depan, kamu habis olahraga, kamu kan mau makan, aduh pasti godanya, "Wah, ini bener ini dari untuk pemula yang pengen nyoba. Ini ujian untuk kalian yang paling berat menurut saya. Karena emang itu makanan. Namanya orang lapar. Iya iya iya. Makan itu kan kalau udah lapar
itu kan apa aja wes sikat, apalagi kalau sudah ketemu yang enak-enak, wah dah lupa dah semuanya. Nah, itu benar teman-teman. Ini bermanfaat sekali ini. Ini tips yang sebenarnya sulit. Sulit bagi yang memang nggak niat, tapi Cuman membayangkan aja sulitnya lu, waduh aku lemes, aku kayak gini, itu sudah bayangan awal seperti itu. Dulu pun saya juga kayak gitu, wah enggak, aku cuman makan kentang, cuman makan tahu tempe kentang sama kemarin dulu itu kayak kecambah gitu, udah itu kayak lemes. Ternyata ya enggak, asal kita tahu porsi yang kita makan. Ya, berarti nggak sampai lemes ya sebenarnya. enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi intinya teman-teman, ya enggak harus sama apa yang saya lakukan dulu. Cuman kalau mau mencoba itu alhamdulillah, coba aja yang dari simpel, merubah dari masakan atau lauknya sama porsi nasinya. Jangan sampai diet itu enggak makan nasi. Jangan untuk saya, karena saya kan punya ambisi saya harus turun. Lebih baik kita menurunkan secara bertahap agar tubuh kita bisa beradaptasi, gitu aja. Ya benar banget. Wah ini tips yang benar-benar penting banget untuk para pemula. Ini ini pertanyaan tadi yang selanjutnya ini sebenarnya udah dijawab, ada sebagian dijawab ya yang tadi. Nah ini saya ganti pertanyaannya gini. Untuk bulan puasa, terutama kita sekarang kan menghadapi wabah COVID-19. Nah, ini pasti berguna buat teman-teman ya. Ini kan pastinya kita itu was-was, terutama kita udah puasa, kita lemes, kita harus menjaga biar tetap sehat, biar kita tetap daya tahan tubuhnya bagus, karena kan banyak virus seperti itu. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan, termasuk masalah nutrisi ya, penting ya. Ini gimana, kayak gimana untuk masa-masa pandemi seperti ini? Alhamdulillah ya saat ini negara kita utamanya itu sedang diuji sama yang di atas ya, Maha Kuasa. Benar-benar cobaan menurut saya paling besar ya. Jadi sebelumnya wabah corona ini luar biasa efeknya ke masyarakat luas. Kalau dari sisi saya sendiri, saya bisa berbagi tips buat teman-teman. Eh, Kalau kita ingin menjaga kondisi imun badan kita saat puasa ya, apalagi di tengah wabah COVID-19, saya punya tips. Mungkin teman-teman yang puasa itu saat sahur itu bisa, ini yang saya lakukan ya, bisa mencontoh saya. Itu saya makan lebih banyak kalori, atau istilahnya kalori surplus, itu saya dapat dari nasi merah. Jadi nasi merah mungkin sekitar seperempat omplong kecil kayak gitu, itu saya makan sendiri. Terus untuk lauknya saya perbanyak protein. Nah, protein di sini saya dapat dari dada ayam, putih telur, terus dari kacang-kacangan, misalkan kayak kecambah, kacang panjang kayak gitu. Itu rutin saya lakukan dari awal puasa kemarin, alhamdulillah sampai saat ini ya itu saya lakukan terus. Tambahannya mungkin saya minum itu jus jambu sebagai penambah atau pengaman imun saya biar nggak turun saat saya puasa di siang hari. Berarti intinya kayak gitu ya. Beras merah. Ya, Wow, beras merah. Beras merah. Terus apa tadi? saya tambah kayak proteinnya dari dada ayam, putih telur, sama kacang-kacangan dari situ. Terus nanti saya tambah untuk jus jambu, itu untuk menjaga imun saya biar nggak turun saat saya puasa di siang hari. Kayak gitu. Udah Ber- itu aja. Berarti kan dalam puasa itu tetap bisa jalan walaupun apa ya, kan nggak bayangin ya, yang biasanya makannya banyak, aku lemes kalau nggak makan banyak. Enggak kayak gitu. Pokoknya kita tetap masukin serat bagus, terus kalori yang surplus. Kalori surplus itu maksudnya kalori yang meningkat. Jadi sahur saya mungkin misalnya 2 entong nasi, nanti berbuka pun
saya 2 entong nasi juga. Sebelum pun saya 2 entong nasi. Kenapa? Jadi namanya surplus itu kan menaik. Itu menjaga pola imun atau menjaga imun kita biar nggak turun, biar nggak drop. Terus yang utamanya lagi wajib bergerak dengan olahraga di rumah. Teman-teman tetap harus di rumah. Banyak caranya. Nanti di IG saya ada itu nanti. Penasaran kan? Nanti lihat di sini ya. Lihat di sini depan sini. Ini nanti ada IG Instagramnya dari sahabat saya ini. Wah, bener loh. Utamanya juga pola tidurnya teman-teman, kan sekarang kan imbauan dari pemerintah kan tetap di rumah. Kalau keluar pun harus pakai masker, kalau bisa malah di rumah aja, kita pakai GoFood gitu kan bisa. Pakai GoFood belinya soto, nasi. Jangan GoFood itu pun ada kan restoran yang menyediakan nasi merah, atau nggak usah GoFood, tinggal WA saya aja nanti bisa saya antar nanti. Pengen tahu WA-nya di sini ada nanti. Di situ. Iya, iya. Bisa deskripsi ya nanti atau di sini ya nanti. Nanti bisa teman-teman kalau pengen tanya-tanya kayak gitu mungkin bisa pesan juga. Ini tadi jujur ya, saya tadi kan pesan sama teman saya. Salah satu ini produk dari teman saya. Made in sendiri. Ini loh, tahu kan teman-teman ini apa? Ini namanya apa ini? Ini namanya Xiaomi. Penting ini. Coba dong tunjukin. Ini kan dari tadi ngomong tuh. Dari tadi ngomong loh. Dari tadi pengen tahu. Masa nggak? Saya kan gila gini loh. Ini loh. Kempes bro. Kempes. Coba. Juga kempes bro. Ya, coba. Nggak apa-apa, coba. Ini karena ini wajib karena pengen tahu. Baik, alhamdulillah ya, siapa tahu. Motif. Aduh. Ya. Ini real. Kayak gitu real. Ini tanpa editan loh ya. Saya nggak bisa ngedit lah. Kayak di Iya benar. Oh. Benar ya kayak gitu loh. Ya kan? Ya bener kan teman-teman udah percaya kan kalau kayak gini. Nah kecuali kalau saya ngomong. Jangan percaya dulu. Padahal guru saya dia. Guru awalnya dia. Guru yang paling cikal bakal wis pokoknya segalanya. jika Ya awali. tuh kayak gitu. Saya udah lama loh pengen kayak gitu. Ya. Oke teman-teman seru kan? Oke jangan lupa nanti follow Egi teman saya. Aduh sampai bingung ngomong loh. Grogi sampai Egi ini. Ototnya. Follow IG-nya nanti Bro Valen ini. Nanti yang mau coba pesan ini. Ini siomay sehat. Coba ya. Aku tuh juga masih lama terus masih 1 jam lagi. Iya 1 jam lagi. Terus sama yang mau nyoba cemilan ya, yang biasa makan ciki, bato. Insyaallah sehat, insyaallah. Nah ini biar sehat, bernutrisi tapi nggak batuk. Ini juga lemaknya lemak sehat ya. Lemak sehat ini, bener kayak gini. Nanti bisa juga hubungi teman saya yang mau ya gini. Coba tunjukin lagi, coba gini. Ya. Oke sekian dari saya dan teman saya. Nanti kapan-kapan mungkin saya bisa main ke tempatnya teman saya. Insyaallah. Saya dari dulu pengen fitness lagi tapi karena waktunya. Sampean dia. Iya waktunya. Makanya saya mau mencoba nanti ini mulai dari makanan dulu. Ya. Mencoba hidup sehat dulu. Jadi mungkin saya terapkan dulu ya nanti buat teman-teman yang
selanjutnya pengen konsultasi masalah kesehatan bisa loh. Ini bener-bener berhasil. Nanti saya tunjukkan fotonya waktu sebelum fitness sama udah. Saya masih punya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Selamat menanti waktu buka puasa ini udah 4:30 ya. Terima kasih buat teman saya ini yang udah datang ya, udah memberi ilmu yang bermanfaat. Semoga barokah juga ilmunya, sehat selalu sekeluarga kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.